Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dimas Ramadan Kurniawan dari program studi Teknik Geologi angkatan 2024 dengan NIM 03071382429076 dan praktikan dari Kak Bening Alia Katulistiwa. Saya di sini akan menjelaskan materi dari mata kuliah Praktikum Geologi Dasar yang berjudul Pengenalan Geologi Struktur. Geologi struktur adalah cabang dari ilmu geologi yang mempelajari struktur geologi, hasil dari deformasi kerak bumi, penyebabnya, implikasinya terhadap suatu sumber daya alam dan kebencanaan. Nah, dari geologi struktur inilah kerak bumi mengalami deformasi tektonik. Adapun berbagai jenis struktur geologi yang mengontrol orientasi batuan di kerak bumi dan membentuk struktur regional seperti cekungan dan pegunungan. Adanya gempa bumi adalah salah satu indikasi dari pergerakan kerak bumi. Sebagai contoh, gempa bumi pada tahun 2006 di Aceh. Pada batuan yang tersingkap, memerlukan observasi struktur geologi dengan penentuan struktur bidang agar mengetahui kedudukan strike dan dip atau kemiringan dari suatu bidang tersebut. Strike adalah arah suatu garis yang ditentukan menggunakan kompas dan berpatokan pada arah utara serta terbentuk karena perpotongan antara bidang horizontal dan bidang miring. Sedangkan dip adalah sudut dan arah inklinasi suatu bidang terhadap bidang horizontal. Penentuan nilai strike dan dip diperoleh dari bacaan pada kompas geologi. Secara struktural, perubahan kerak bumi juga dipengaruhi oleh deformasi tektonik dengan perubahan yang berskala atau mempelajari struktur geologi tersebut menggunakan batuan mikroskop dan dengan regional dengan melihat ubahan batuan struktural yang berdimensi besar seperti terbentuknya bukit barisan. Terdapat 3 jenis deformasi tektonik, yaitu rekahan atau joints, yaitu kenampakan struktural pada batuan yang tersingkap di permukaan bumi seperti simple cracks. Umumnya ditentukan pada batuan getas atau brittle seperti batu pasir dan dipengaruhi oleh gaya kompresional dan tensional, serta penting bagi eksplorasi dan pengembangan sumber daya alam. Yang kedua ada sesar atau faults, yaitu patahan atau retakan pada lapisan yang mengalami pergerakan atau pergeseran di permukaan bumi. Terdapat 3 jenis sesar, yaitu yang pertama sesar mendatar, adalah rekahan dengan pergeseran secara horizontal dan paralel terhadap strike bidang sesar. Dan yang kedua itu ada sesar normal, pergeseran vertikal bidang sesar ketika hanging wall-nya bergerak turun terhadap footwall. Dan yang ketiga ada sesar naik, pergeseran vertikal bidang sesar ketika hanging wall-nya bergerak naik terhadap footwall. Selain rekahan dan sesar, ada pun lipatan atau faults sebagai jenis deformasi tektonik. Lipatan adalah struktur geologi yang terbentuk karena deformasi batuan dengan jenis ductile deformation pada kerak bumi. Lipatan juga terbagi menjadi 3 jenis, yaitu anticline, yang merupakan lipatan yang menyerupai lengkungan dan lapisan batuan tertuanya terdapat di bagian tengah. Syncline, lipatan yang berkebalikan dari anticline, bentuknya cekung ke atas dengan lapisan batuan termuda terdapat di bagian tengah. Dan yang terakhir adalah monocline, lipatan yang salah satu cabang lipatannya hampir mendatar, sedangkan cabang lipatan yang lain miring tajam. Adapun gaya yang mempengaruhi suatu daerah atau bisa disebut dengan stres atau tegasan, dan juga dipengaruhi oleh tekanan atau pressure. Semua batuan di bumi mengalami berbagai stres seperti directed stress pada tektonik, sehingga batuan mengalami strain yang memengaruhi batuan tersebut dalam keadaan brittle deformation dan ductile deformation. Stres terbagi menjadi 2, yaitu compressional stress yang cenderung untuk menekan ke dalam tubuh batuan dan tensional stress yang cenderung menarik keluar tubuh batuan untuk saling terpisah. Sekian pemaparan materi mengenai pengenalan geologi struktur dari saya. Mohon maaf jika ada salah kata, saya ucapkan terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.